Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi diumumkan jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2024. Teman-teman ataupun Bapak Ibu yang belum terdaftar di tahun 2023 dapat menggunakan KTP dan KK. Bagaimana informasi lengkapnya? Simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Dan bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bansos dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, teman-teman, resmi diumumkan di tahun 2024 bantuan reguler yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial berupa bantuan PKH atau program Keluarga Harapan dan bantuan BPNT, bantuan pangan non-tunai atau kita sebut juga dengan bantuan sembako akan tetap diperpanjang di tahun 2024. Hal ini langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Dan terkait kapan jadwal akan dicairkan bantuan PKH dan BPNT, hal tersebut juga sudah dijabarkan langsung oleh beliau. Dan sebelum kita lihat bagaimana penjabaran lebih lengkapnya, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang memiliki komponen PKH terdiri dari komponen kesehatan, kesejahteraan sosial ataupun pendidikan dan belum terdaftar di tahun 2023 dalam penerima bantuan PKH ataupun BPNT dapat menggunakan KTP dan KK-nya untuk melakukan pendaftaran. Bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran? Teman-teman ataupun Bapak Ibu dapat langsung ke perangkat desa masing-masing atau dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, di situ silahkan isi semua data yang diminta jika ingin melakukan pendaftaran secara mandiri. Jadi cukup menggunakan HP saja. Namun jika ingin menggunakan cara offline, teman-teman ataupun Bapak Ibu dapat langsung ke perangkat desa atau ke kantor desa masing-masing, bawa KTP dan KK, dan silahkan melakukan pengajuan usulan untuk dapat menerima bantuan PKH ataupun BPNT di tahun 2024. Dan terkait jadwal pencairan bantuan PKH ataupun BPNT di tahun 2024, berikut kita lihat langsung penjabaran dari Ibu Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Berikut informasinya untuk teman-teman. Jadi sebenarnya berapa sih total anggaran bansos untuk tahun 2024? Lalu rinciannya seperti apa, berapa jumlah, siapa sasarannya, apakah hanya 10 kg beras saja yang akan disiapkan atau ada program bansos lain? Kedua, untuk stimulus fiskal dunia usaha di 2024 jadinya apa aja ya Bu yang akan diberikan? Ya. Satu lagi boleh nggak Bu? Satu lagi mengenai ini Bu, kemarin kan ada rapat soal pemenuhan anggaran pembangunan sistem pertahanan. Untuk 2024 apakah juga akan ada yang khusus gitu Bu untuk pembangunan sistem pertahanan kita dan berapa banyak? Makasih Bu. Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya. Dan ini antara Kementerian Sosial di TKS dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya,
hampir 10 juta. Nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan, karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya, tapi kita juga memberikan cash, dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang ad hoc, supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen, namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi. Biasanya kita tiap bulan menyampaikan di dalam alkonya nanti. Tapi ada pembayaran yang biasanya sifatnya 3 bulanan ya di depan. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK, yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD, yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah. Pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia, karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial. Untuk pertanyaan kedua tadi. Nah itu ya terkait tentang jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2024. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.